Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Tidak baik. Baik ya. Sebelum ini pelajarannya apa? PKK. PKK semua ya. Gimana, seru nggak pelajaran PKK? Tadi pelajarannya apa aja? Merajut bikin tas. Sebelumnya udah pernah buat apa aja? Sebelumnya pernah disuruh Nyulam di topik ya. Oh gitu. Bikin Yang cowok juga? Iya. Sebelum yang kemarin nyulam, yang ini tadi merajut. Oke, lanjut ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya sudah minta izin untuk pembelajaran nanti setelah saya karena waktu yang tidak cukup ya. Jadi nanti kalian sudah diizinkan oleh Bu Efri untuk mengikuti kegiatan bimbingan atau konseling kelompok pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita sebelum melaksanakan kegiatan kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kali ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kalian. Bisa minta tolong untuk salah satu memimpin doa. duduk siap. Pagi hari ini marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa juga silahkan. Terima kasih untuk Mas Dery. Sebelumnya kita karena belum ini karena sudah satu kelas, sebenarnya sudah otomatis saling mengenal satu sama lain. Namun untuk lebih mengenal, kita nanti perkenalannya sambil menyampaikan alamat dan cita-cita, gitu ya. Alamatnya nggak usah alamat lengkap, tinggal alamat kecamatannya saja. Jadi sama cita-cita. Kita mulai dari pojok sini dulu. Oke. Nama saya Ferry Aldiano, asal dari Kecamatan Jati. Cita-cita saya ingin mempunyai banyak uang dan membahagiakan orang tua. Membahagiakan banyak orang. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Dewi Safa dari Kecamatan Jati. Cita-cita saya ingin jadi tattoo. sini. Nama saya Ahmad Jalapan dari Kecamatan Kota. Cita-cita saya ingin Membantu rumah sakit. Nama saya Fauza Katarina dari Kalimantan. Alamat saya di Kecamatan Dawang atau 1 RW. Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Cita-cita saya ingin kerja di bank. Nama saya Aura Munandrini. Alamat saya di Kecamatan Jati. Cita-cita saya jadi pengusaha. Oke. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah tahu kenapa kok saya panggil untuk mengikuti kegiatan hari ini? Berdiskusi, betul. Untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok, di mana nanti konseling kelompok itu nanti kita akan berdiskusi. Tujuannya apa untuk melaksanakan pelaksanaan konseling kelompok? Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah, salah satu menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau berkelompok. Dalam pelaksanaan konseling kelompok nanti saya harap peserta didik ini nanti bisa aktif dalam mengikuti kegiatan. Nah, di kegiatan konseling kelompok nanti jika ada yang ingin disampaikan nanti tinggal disampaikan saja. Kalau ingin menambahi atau menyangga atau ingin berpendapat nanti mohon untuk bisa disampaikan. Nah, dalam pelaksanaan konseling kelompok ini juga nanti ada beberapa peran ya yang saya akan menjadi ketua kelompok, yang kalian juga akan menjadi anggota kelompok. Tugas
ketua kelompok apa? Tugas saya nanti sebagai ketua kelompok itu memandu melaksanakan pelaksanaan agar berjalannya konseling kelompok secara lancar, gitu ya. Dan kalian sebagai anggota kelompok diminta untuk aktif mengikuti pelaksanaan layanan konseling kelompok agar konseling kelompok ini berdinamika yang baik dan sesuai tujuannya tadi untuk menyelesaikan salah satu masalah yang akan kita bahas secara berkelompok. Untuk pelaksanaan layanan konseling kelompok juga, ini di dalamnya itu ada yang namanya asas-asas pelaksanaan atau asas-asas konseling, ya. Dimana kalian saya minta untuk yang pertama menjaga kerahasiaan, ya. Agar apa? Untuk kegiatan konseling kelompok di kelompok ini cukup berhenti di sini saja. Jangan sampai apa yang sudah kita bahas disampaikan ke teman di luar kelompok ini, gitu ya. Dan kalian juga diminta secara sukarela untuk mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Ini tadi untuk mengikuti kegiatan kali ini sukarela nggak? Sukarela ya. Dan kalian juga diminta untuk apa ya, keterbukaannya ya. Nanti kalau bisa menyampaikan pendapat permasalahan yang akan kalian sampaikan seperti itu. Nah, sebelum kita apa namanya lanjut, itu tadi kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di sini sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, saya meminta untuk komitmen kalian bersama untuk menjaga rahasia dalam kegiatan kali ini. Kita berjanji. Jadi saya minta kalian nanti mengikuti apa yang saya katakan, gitu ya. Baik, mulai mengikuti apa yang saya katakan. Saya berjanji. Tidak akan menyampaikan apapun hal yang akan terjadi atau disampaikan ke kelompok ini ke luar kelompok atau ke teman saya yang lain. Oke, seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita, karena masih tegang, kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh ya? Nah, untuk ice breakingnya kita apa ini? Kita melakukan sambung kata. Contohnya, udah pernah belum? Belum. Oke, jadi contohnya gini. Nanti saat saya kok bilang porsi, jadi saya mulai dari sini dulu ya. Jadi saya muter sini, nanti juga kebalikannya dari saya muter ke sini. Nanti dilaksanakan 2 kali. Bisa saya bilang porsi, ini langsung nyambung jadi porsi merah atau porsi hijau. Dan nanti nyambung lagi porsi hijau punya apa? Nyambung satu kata. Gitu ya. Kita mulai dari saya. AC hidup. Tuh, gimana lagi AC? Nanti AC hidup di ganti menjadi HP Samsung. HP Samsung J4, HP Samsung J4 saya. HP Samsung J4 saya bisa karena. Oke, ya. Kita mulai sampai nanti muter terus, gitu ya. Iya, no. Jadi nanti muternya saya ikut, jadi saya mulai muter terus sini, gitu, oke? Dari gazebo punya ular tiga. Katakan aja. Gazebo punya ular. Gazebo punya ular, kata. Ya. Gazebo punya ular, kata. Hitam. Gazebo hitam. Ayo, gazebo punya ular. Kenal hitam saya. Gazebo punya ular. Kenal hitam saya. Yo. Padahal. Gazebo punya ular, kata hitam kunci saya padahal. Gazebo punya ular, kata hitam kunci saya padahal saya tidak. Tidak, itu terakhir ya. Gazebo punya ular hitam. Punya kenal hitam gigi saya. Karena saya tidak tahu. Oke, oke, baik, kita sudah melaksanakan ice breaking. Mungkin sudah ini ya, sudah fresh, sudah nggak tegang lagi. Kayaknya dari tadi memang nggak tegang kok ya. Saya seneng mengikuti kegiatan ini ya. Sebelumnya saya tanya gimana untuk pelaksanaan ini, sudah siap? Sudah siap untuk melaksanakan layanan konseling kelompok? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya
persiapan karir. Jadi pentingnya kita mempersiapkan karir untuk kita ya sebagai siswa ini setelah lulus ini kita mau kemana, gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya tanya kembali gimana untuk kesiapan kalian. Apakah kalian sudah merencanakan karir kalian atau belum? Sudah. Sebelumnya kita tanyakan dari pojok sini dulu. Kira-kira untuk karir mbaknya ke depannya ini mau kemana? Mau kuliah jurusan akuntansi. Untuk kampusnya sudah? Oh, cari yang terdekat, mungkin daerah Kudus atau sekitar Semarang atau Solo gitu ya. Sampingnya Setelah lulus sebenarnya saya mau kuliah sambil kerja, tapi untuk kampusnya itu masih belum tahu, soalnya dari keluarga inginnya saya di dalam kota, tapi saya pengennya di luar kota. Nah, dari lulus ini rencananya saya sudah mau kuliah sambil kerja, dan untuk kampusnya itu masih bingung juga. Maunya ya yang dekat-dekat aja sih. Kalau saya juga ingin kuliah sambil kerja. Untuk kampusnya itu saya masih belum tahu. cuma untuk keinginannya pengen di daerah kota. pengen di luar kota, daerah Semarangan atau Jogja gitu ya. Oke Mas, dari Saya sama kayak ini. Kalau bisa sambil kerja ya juga. berarti untuk kebanyakan ini semuanya ini pengen kuliah ya, Iya. tapi belum apa namanya, belum tahu pengen nantinya pengen kuliah apa. Untuk jurusannya sudah tahu semua, cuma nanti bingung ambil di mana itu. Sebelumnya karena sudah kalian sudah memahami kalian ini nanti kedepannya sudah mau ke mana, saya awali dengan perencanaan karir terlebih dahulu. Ya, untuk perencanaan karir yang sudah saya sampaikan bahwasanya tujuan kalian itu bukan di kuliahnya, namun di apa yang akan kalian tuju setelah itu. Ya, setelah kuliah. Contohnya saya cita-cita saya pengen jadi guru, makanya saya ambil kuliah jurusan fakultas keguruan gitu. Kalau cita-cita kalian itu harus sesuai tujuan hidup kalian nanti cita-citanya pengen jadi apa. Tadi yang pengen cita-citanya apa tadi, pengen buat rumah sakit. Nah, kalau pengen buat rumah sakit nanti tujuannya ya kuliahnya jurusannya ya sesuai pengen buat rumah sakit, atau saya pengen yang punya rumah sakit Pak, jadi nanti saya mempekerjakan dokter muda yang jenius yang udah ahlinya untuk masuk ke rumah sakit saya, dan nanti rumah sakit saya kasih rumah sakit inklusi yang memang berfokus pada anak-anak yang gimana, atau kepada orang-orang tua yang kurang mampu atau gimana itu ya. Nah, sesuai apa yang sudah kalian inginkan tadi ya, sesuai cita-cita, karir ini sangat penting. Karena Pak, itu sebagai penunjang yang akan kalian laksanakan nantinya ya. Soalnya apa? Kalau orang yang tidak memiliki pemahaman tentang karir kalian, setelah lulus akan bingung nggak kira-kira? Contohnya Mas Dery, saya mau sekolah jurusan apa, bingung setelah lulus ini ya. Untuk perencanaannya itu bukan dimulai dari setelah kalian kelas 13, tapi setelah dari kelas 10 kalian masuk ke SMK ini, itu karena kalian ingin menuju sebuah sesuatu yang ingin kalian capai, betul nggak? Dulu waktu kalian mengambil di jurusan ini kepengen gitu kan? Atau karena kalian ini pengen karena orang tua Pak, saya Pak, faktor itu juga. Cuma kalian pasti ada hal yang ingin kalian capai. Kenapa kok masuk dalam, apalagi masuk jurusan ya. Kalau masuk sekolah ini kan
Ya mungkin dari orang tua bisa mengintervensi. Kamu masuk di SMK satu aja, oke. Tapi kalau untuk jurusannya, apakah orang tua juga? Orang tua juga Ada ya. ada intervensi juga dari orang tua. Tapi kalian juga berperan andil kan? Iya. Oke. Itulah pentingnya kalian berperan andil dalam pemilihan jurusan kalian atau pemilihan karir kalian. Soalnya nanti apa yang menjalani itu kalian, bukan orang tua. Orang tua hanya mampu mengarahkan, oh ini loh yang baik. Tapi keputusan itu di tangan kalian. Katakan nantinya, Pak, besok saya pengen kuliah tapi orang tua tidak mampu membiayai. Itu nanti katakan seperti itu. Ya, apakah kalian akan berhenti berusaha untuk tidak kuliah? Tidak kan? Pasti kalian ingin kuliah sambil kerja, salah satu solusinya ya. Nah, dari situ kalian bisa memahami pentingnya kalian berusaha atau pentingnya kalian ini memahami perencanaan karir. Oh, nanti ada tantangannya. Kalau saat saya pengen kuliah itu tadi, tapi ada tantangannya. Oh, mungkin dari orang tua nanti kurang mendukung untuk mungkin jurusannya atau biayanya. Nah, kalian itu punya kalau sudah punya pemahaman seperti itu, kalian bisa mengantisipasinya dari awal itu ya. Nah, sebelumnya kalian sudah memahami tentang perencanaan karir. Nah, selanjutnya saya minta kalian, ini di sini saya akan kasih kalian kertas ya. Nah, di sini kalian bisa nanti ya, harusnya saya bawa ini nanti satu. Belum terjadi. Tiga, empat, lima. Sebelum saya memberikan kertas ini nanti, kalian ini di sini kalian akan melakukan tahapan, yaitu menggunakan teori rasional, ya. Di situ nanti ada pertanyaan yang akan kalian tulis nantinya. Namun sebelum melaksanakan kegiatan pelaksanaan itu, saya pengen dengar satu permasalahan, mungkin dari satu permasalahan yang mungkin kalian hadapi tentang karir kalian, gitu ya. Mungkin dari siapa dulu? Mas dari dulu. Oke. Ini permasalahan yang saya hadapi itu Keluarganya. Karena apa? kebetulan orang tua saya kan sudah Oh iya. saya sama adik saya hidupnya jauh. Oh iya. Jadi mungkin karena itu yang jadinya membuat bingung Mas Yori juga. Nantinya pengennya arah karirnya ini kemana? Selanjutnya Mas. Laki itu orang tua itu kayak di sini. Oh, minta izinnya. Tapi kira-kira untuk untuk pengen kuliah, kira-kira dari orang tua gimana? Boleh sih, tapi kalau dari orang tua itu tidak boleh di luar kota. Padahal aslinya ini di luar kota. pengennya di luar kota. Saya sih antara bingung milihnya itu Pak, milih yang antara di luar kota atau di dalam kota. Kalau di luar kota nanti kalau pas libur kuliah gitu lah kayak jadi gimana gitu, kalau di rumah kayak nggak akrab sama tetangga gimana gitu. Oh, gitu. Oke. Bapak saya itu masalahnya hampir sama Pak Yogi. Saya pengennya di luar kota, tapi dari keluarga pengennya saya di dalam kota. Soalnya kan saya perempuan, takut kalau ada apa-apa gitu. Kalau di luar kota artinya Terus juga faktor ekonomi kadang kan nggak selalu lurus. Oh, ya. Kadang kan ada naik turunnya. Kalau saya masalahnya itu
cuma dibingung aja, soalnya kayak masih bingung cari yang kecocokan buat saya, karena dari orang tua juga yang mendukung saya, jadi saya juga semangat buat kuliahnya. Cuma bingungnya di Iya, pilih kuliah kampusnya atau jurusannya. Jurusannya saya maunya gimana gitu, tapi orang tua mengusulkan akuntansi, terus saya coba-coba cari kayak informasinya, kalau saya cocok saya iya kan, tapi kalau enggak ya saya kasih kayak saran lain gitu dan biar dipertimbangin aja. Oke, dari permasalahan yang kalian hadapi masing-masing, mungkin kita bisa merumuskan satu permasalahan yang akan kita bahas nantinya ya. Mungkin karena apa ya? Kita membahas apa kira-kira? Mungkin dari itu, dari semua solusi yang terbaik. Mungkin dari permasalahan salah satu, ini mungkin ada dua ya tadi yang bersama. Akhirnya pengennya di luar kota, apalagi kalau kita ngambil jurusan atau ngambil kampus yang bagus kan pastinya untuk saat ini yang di Jawa Tengah kan di luar kota gitu kan ya, mungkin pandangan kita seperti itu. Artinya di dalam kota juga tidak kalah bagus, cuma kita nyari yang terbaik lah kan gitu. Cuma karena orang tua bilangnya harus di dalam kota aja, jangan jauh-jauh, apalagi ini yang anak cewek kok, mau yang jagain nanti siapa, nanti kalau ada apa-apa minta tolongnya ke siapa kan gitu. Nah, dari permasalahan tersebut ini kan kita sudah menemukan suatu kasus ya, permasalahan. Kira-kira pandangan kalian ini seperti apa? Nah, bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana cara memberikan solusi dari kasus ini. Dan saya kasih satu-satu, pulpennya nggak bawa ya, nanti bawa gantian satu-satu. Nah, di sini kalian akan membahas tentang yang pertama adalah want, yaitu keinginan. Ya, keinginan kalian dalam memilih karir kedepannya dari kasus tersebut. Kira-kira keinginan kalian untuk kuliah ini gimana? Ya, dituliskan di situ keinginan saya ingin kuliah ini, keinginan saya keinginan saya kuliah Pak, pengen kuliah di ini gitu ya. Oke, nanti satu-satu dulu. Disimpan dulu.
video ini. jam 12 Silakan. Selesai kita konsultasikan ini, kita menyampaikan ini, terus apa yang kalian ya ini kan pertanyaan selanjutnya nanti kalian cukup langsung itu tentang apa yang sudah kalian lakukan untuk mencapai oke kalian tulis itu oke oke apakah keinginan adil dari pertanyaan juga ada yang sudah kalian lakukan itu sudah maksimal atau belum bagaimana evaluasi yang kalian lakukan apa yang kalian lakukan lihat seperti ini
mungkin kita bisa langsung membahas tentang ini tadi ya, permasalahan ini tadi. Mungkin yang sudah kita dibacakan satu-satu dulu ya, tentang apa keinginan kalian. Mungkin dibacakan dari pojok sini, dari tadi dulu, jawari dari pojok situ ya Mbak. Ya itu tadi Keinginan saya ya, di kuliah di jurusan akuntansi yang kampusnya itu saya minati sendiri dan keinginan saya. Karena kalau saya minat, otomatis saya kuliahnya juga dari hati semangatnya. oke, selanjutnya Keinginan saya setelah lulus dari SMK sini, saya ingin kuliah di kampus akuntansi di Universitas Warkota. Karena itu juga kuliah jurusan akuntansi juga berpengaruh pada bagian saya yang tadi sebagai pegawai saya berjaga. terus Keinginan saya yaitu saya kuliah dengan sambil kerja. Nah, kuliah itu saya ingin mengambil jurusan yang akuntansi, tapi untuk masalahnya itu tentang kuliahnya itu saya masih bingung aja. nanti universitas Ya. ambil di mana lagi. Kalau saya ingin melanjutkan kuliah dengan jurusan sekarang di akuntansi di Universitas Warkota. Dan kalau di Warkota itu kan ada biaya banyak juga Pak, jadi dalam transportasi, kosnya juga dan lain-lain sebagainya. Dan saya kan harus bisa mengambil dari sekarang program harapan itu. Depannya saya kuliah. Terus juga kalau bisa saat kuliah saya juga bekerja di sana untuk tanda-tanda. Kalau saya sama teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk jurusannya saya sadar bahwa kemampuan saya di bidang ini maka dari itu saya mengambil bidang yang agak resiko seperti proses pemajakan atau untuk tempat kuliahnya saya sini kalau bisa juga di luar kota gitu. Nah kalau memang tidak mampu ya jalan di sini Ya. Oke. Selanjutnya dari yang kalian paparkan keinginan kalian, terus apa yang sudah kalian lakukan untuk memenuhi tadi keinginan kalian? Mungkin dari Mas Zaki tadi sudah menyempilkan sedikit, sudah mulai nyanyi atau menjadi penabung gitu ya. Jadi saya kenapa itu langsung dari sekarang dan saya ke belajar gitu Pak, agar bisa langsung Ya. yang sudah saya lakukan adalah tadi itu belajar juga bisa di jurusan yang saya ini Kalau saya pastinya di akhir ini belajar akuntansinya. Terus saya juga membandingkan kampus di luar sama di dalam kota. Kebetulan saya sudah punya 2 kakak saudara, itu di luar kota sama di dalam kota ada yang kampusnya. Saya membandingkan mana yang lebih cocok. Untuk ya. Yang pastinya saya lakukan belajar dengan rajin untuk bisa masuk di universitas yang saya tuju. Tapi di sisi lain juga saya kan juga mendapat sama keluarga saya. Nah itu saya juga membandingkan universitas mana yang akan saya Ambil yang di dalam kota atau Untuk apa itu yang saya lakukan itu yaitu yang pertama ya tentu belajar lah, memperdalam materi agar saya bisa masuk di perkuliahan menggunakan jalur prestasi. dengan ambil SMDP atau depan itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu saya juga mencari informasi tentang kuliah yang ada di luar kota maupun yang di dalam kota. Nah, yang terakhir juga saya meyakinkan diri saya sendiri untuk
apakah besok harus kuliah di luar kota ataukah di dalam kota? Dari apa yang sudah kalian paparkan, kira-kira evaluasi yang sudah kalian lakukan dari itu tadi, saya sudah belajar sudah ini, tapi kayaknya kok kurang mantap deh. Apa pernah kalian kira-kira coba hal-hal lain lah, atau apa ya, perubahan yang apa saja yang kalian lakukan untuk mencapai tujuan tadi, selain dari apa namanya yang sudah kalian lakukan, kalian evaluasi sampai sejauh mana? Mungkin dari sini dulu lagi. Untuk evaluasinya itu masih bingung juga dari informasi yang dapat itu, maksudnya malah nggak lebih baik yang di dalam atau yang di luar gitu. Dari mbaknya kan tadi kan gini untuk evaluasinya, saya sudah membandingkan, tapi dari perbandingan itu kok saya masih bingung ya. Jadi kalian kan punya hal baru lagi untuk mencari informasi Pak. Silakan. Ya, yang tadi bilang, nanti kalau misalnya saya sudah masuk di universitas itu, nanti saya kayak gimana ya, bisa atau nggak mengikuti. Kalau misalnya di universitas terbaik pasti kan teman-temannya kayak itu kan Circle-nya. ya kayak circle, terus juga pasti kayak ya ngambil juga. Kalau saya kan tadi sudah membandingkan dari luar sama dalam. Nah saya tertariknya di dalam karena orang tua juga lebih mau di dalam. Nah tapi saya kayak pengen lebih keluar karena kayak gimana ya, pengen lebih ini aja. Iya, cari pengalaman di luar, siapa tahu juga kayak nanti misal ada keinginan buat kerja, jadi saya juga cari tambahan. Evaluasi yang ingin saya lakukan mungkin pertama kali saya ingin mencari pekerjaan yang baru setelah itu saya pikirkan untuk kuliah. Buat saya evaluasi itu dari murid. Kalau saat kuliah itu tidak bisa mengikuti. Mungkin bisa menanggapi satu sama lain atau mungkin langsung aja ya. Dari yang sudah kalian paparkan, kira-kira rencana kedepannya dan hasil apa yang sudah kalian dapatkan dari itu tadi. Tadi kan sudah disebutkan tadi, membandingkan ini dan ini, terus hasil yang kalian dapatkan itu tadi, dan rencana kedepannya untuk mencapai tujuan kalian atau keinginan kalian. Mungkin dari tengah bagian ya. Belajar dengan giat Agar itu tadi biar bisa masuk ke itu jalur. pakai jalur SNMPTN. Sudah sama. Ya, biar saya selalu mengasah kemampuan saya di akuntansi biar kedepannya lebih kebaikan. Saya ingin lulus dengan nilai yang baik dan mendapatkan sertifikasi ini agar lebih mudah. Saya sih sama seperti Belajar dulu ya kan, jalur SNMPB. Nah, untuk saya ya juga mendalami materi pembelajaran. Dan selain itu juga akan keinginan saya kan sambil kuliah sambil kerja. Dan saya juga ingin mencari pengalaman kerja yang nantinya akan PKL juga sih. Nah, jadi saya juga kalau lulus dari SMK ini saya sudah punya pengalaman kerja dan juga untuk lanjut ke kuliah selanjutnya. Terima kasih. Mungkin ini sudah mulai masuk ke sesi terakhir.
mungkin bisa kita ambil apa ya, refleksi. Mungkin kira-kira menurut pendapat kalian apa sih pentingnya perencanaan karir untuk apalagi untuk peserta didik seperti kalian ya, untuk kedepannya. Dari mana dulu ini? Ditunjuk atau angkat tangan? Tunjuk. Tangan. Nah, Ayo, siapa dulu? Ya. Oke. Refleksi yang dapat saya paparkan itu bahwa rencana ini mungkin bagi kami agar nanti ketika masa SMA ini sudah selesai, kita ini tidak perlu tolak-tolak harus begini, harus kesana, kesini. Jadi kita langsung dapat tidak sesuai kita. Oke. Oke. Perencanaan karir itu menurut saya sangat penting, soalnya kalau nggak direncanain nanti kita setelah lulus pastinya kan kita kayak bingung ini mau kemana, terus nanti ini kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya sudah direncanakan pasti kan tinggal kayak Ya, berjuang gitu, laksanakan saja. ya, laksanakan terus biar masa depan kita juga. Yang lainnya ini gimana? Siapa dulu ini? ya bersama. Bersama untuk perencanaan karir ya, itu tadi memang sangat penting ya, apalagi hidup itu memang harus kita planning, jadi nggak semerawut habis lulus nanti kemana ya nganggur dulu ya. Tapi kalau sudah ke planning, sudah kalian tata, oh habis lulus ini nanti saya akan nyoba sini lah, kalau sini kok kurang berhasil saya nyoba yang sini, plan B, plan C. Nanti kalau sudah masuk ke plan A, saya ada planning lagi di plan A itu nanti lulusnya saya 3 tahun sudah lulus Pak. 3 tahun lulus saya pengen kerja, pengen masuk di perusahaan besar, mungkin di perusahaan besar plannya setelah masuk di perusahaan besar di bagian yang kecil dulu. Nanti rencana 3 tahun ke depan setelah masuk ke perusahaan saya pengen jadi apa Pak, dengan usaha keras kalian. Terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti ada pertemuan selanjutnya ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dulu, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Bisa memimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Harus selesai. Oke, cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.